Hai teman-teman, senang banget kita bisa join lagi. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, kerinduan hati kami bukan datang dengan keharusan, apalagi paksaan, tapi kami mau datang dengan kehausan. Rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan, untuk mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu, mengenal isi hati-Mu, melakukan kehendak-Mu. Kiara nama syakara nama ralaya nama yaralaya syakara nama ralaya ralaya kiara ralama syakara ralala hiaralaya nama ralaya nama se lebih dalam syakara nama ralaya ralaya syakara nama ralaya nama se. Thank you Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman-Mu itu kesukaan kami ya Tuhan. Untuk mendengar-Mu ya Tuhan, kami rindukan untuk selalu mendengar, untuk baca, nggak hanya baca firman tapi juga melakukan firman-Mu. Karena kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami Tuhan, pimpin kami oleh Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar ya Tuhan, untuk semakin hari semakin cinta akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Haleluya, amin. Ambil Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Kita mau baca sama-sama. Kita bisa buka di Ezra, ya. Kitabnya Ezra itu Perjanjian Lama, ya. Kita mau ikutin sama-sama di Ezra pasal yang ke-7. By the way, kakak mau dorong buat setiap kita semuanya setiap hari baca firman ya. Kita mau semakin hari itu semakin cinta akan kebenaran firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan ini surat cintanya Tuhan loh buat kita semuanya. Firman Tuhan ini surat cinta buat kita semuanya. Ya, Tuhan itu benar-benar cinta sama kita. Kita baca sama-sama di pasal Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6 sampai sampai ayatnya yang ke-10. Nanti nanti kalian akan dibantu, kita akan baca sama-sama ya. Kakak akan dibantu sama Kak Vina, sama Kak Sasa juga. Oke, siap ya, ready ya? Kita mau baca sama-sama. Ayat yang ke-6 kakak akan baca terlebih dahulu. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Di sini kita bisa lihat bahwa seorang Ezra itu rindu loh. Untuk dia tuh dia belajar kitab gitu ya. Dia mau juga melakukannya, tapi dia juga mau juga untuk mengajarkannya. Karena dia, kalau kakak bisa ketika kita lihat gitu ya, kakak bisa rasa bahwa Ezra ini rindu supaya orang-orang itu juga bertaubat, supaya orang-orang itu juga tahu kebenaran, supaya orang-orang yang di Yerusalem itu kembali bertobat, supaya orang-orang di Yerusalem itu mengerti kebenaran. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan di awal bahwa firman Tuhan ini, Alkitab ini, itu surat cintanya Tuhan buat kita semuanya. Memang sih yang nulis manusia, tetapi tentu juga dipimpin dengan Roh Allah. Setiap tulisan, setiap goresan tulisan itu ya, itu bukan cuma pikiran manusia, bukan hanya pikiran manusia, tetapi Roh Allah yang menuntun. Supaya apa? Supaya kita bisa baca hingga hari ini, kita bisa baca, kita bisa pelajarin. Supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang ini kurang tepat, ini mana yang salah. Kita mau belajar sama-sama dari Ezra, punya hati yang mau untuk cinta firman Tuhan, yang mau dikatakan di ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti. Wow, meneliti loh. Ezra itu mau belajar. Mungkin ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, mungkin ada masa-masa di mana kita tuh, Kak ini tuh apa sih Kak? Kak ini tuh ayat ini maksudnya apa, aku kok gak tahu ya. Tapi gak apa-apa teman-teman. It's okay. Mungkin kita gak tahu,
mungkin kita belum tahu saat ini, tetapi percayalah, setia aja, taat saja. Percayalah bahwa roh Tuhan itu akan menuntun kita. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan capek-capek ya. Kalau nggak tahu jangan capek, baca firman terus ya. Tetap pelajari doa, Tuhan beri aku hikmat. Mungkin aku nggak tahu saat ini, tapi Tuhan aku percaya aku akan tahu. Berdoa sama Tuhan. Lalu gak cuman kita tuh baca firman Tuhan, tetapi kita juga mau belajar. Seperti Ezra bilang, seperti di kitab Ezra ini kita bilang ya, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi bukan hanya meneliti, bukan hanya sekedar oh ya baca setiap hari, oke baca saja nggak cukup. Tapi kalau kita baca tapi kita nggak melakukannya, ya sama aja sih. Kalau kita baca, contohnya seperti gini. Misalnya kita beli barang nih. Kita beli barang. Sesuatu barang yang baru gitu ya. Barang itu kita belum pernah pakai sebelumnya. Maka di situ tuh ada petunjuk pemakaian. Nah, kita bisa baca itu. Sehingga kalau kita sudah baca petunjuk pemakaiannya, tetapi kalau kita cuma baca aja tapi kita tidak melakukannya, ya alat itu tidak bisa dipakai dong. Sama seperti ketika kita baca firman, ketika kita baca cuman sekedar baca, tetapi kita tidak melakukannya, sama aja tidak ada buahnya. Jadi ketika kita baca firman, jangan cuma baca ya, tapi lakukan juga. Lalu firman Tuhan bilang, dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Mengajar. Yang gak boleh ketinggalan juga adalah mengajar atau share firman. Share firman ketika kita sudah baca firman, lalu kita melakukan firman, gak cuma sekedar dibaca dan dilakukan, tapi kita bisa juga share loh firman itu, kita bisa juga sharing. Apalagi zaman sekarang, banyak hal yang kita bisa pakai, contohnya sosial media. Kita bisa sharing lewat sosial media, juga bisa loh daripada sosial media kita dipakai dengan hal-hal yang negatif. Mending kita sharing firman. Mending kita pakai sosial media kita untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satunya dengan apa? Dengan sharing firman. Misal kalian bisa share pengalaman kalian ketika kalian baca firman Tuhan. Lalu kalian bisa share di situ. Di sosial media, di Instagram, di TikTok, apalagi banyak hal. Kita bisa sharing. Kita bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Mungkin mengajar hari-hari ini, kita perlu tahu bahwa mengajar bukan cuma sekedar, oh ayo kumpul gitu ya. Harus diajar gitu. Tapi kita mengajar sekarang bisa lihat sosial media gitu ya. Ngomong-ngomong soal mengajar, kakak mau dorong buat siap kalian yang belum ikut CG Kids, ayo ikut CG Kids. Di situ kita juga akan sama-sama baca firman, kita juga akan melakukan firman sama-sama. Kita juga akan sharing firman sama-sama di sana. Jadi ayo jangan lama-lama ikut CG Kids. Bisa daftar, ada di bawah linknya. Langsung daftar ya, daftar ini ya. Kalau yang belum ikut dan belum join CG Kids. Kali ini kakak mau berdoa buat siap kalian. Mungkin kalian kita ngerasa kak, aku kok baca firman Tuhan tapi aku gak tahu ya kak. Kak aku kok baca firman Tuhan tapi susah ya kak melakukannya ya kak. Firman Tuhan bilang jangan berbohong misalnya. Firman Tuhan bilang jangan iri gitu ya. Kak tapi kok susah ya kak ya. Susah ya kak. Melakukan firman Tuhan ini kok susah ya kak. Ya kamu mau berdoa buat siap kita. Selalu ingat ketika kita melakukan firman Tuhan itu, ingat kita melakukannya itu bukan cuma sekedar gini. Ingat kita melakukan firman Tuhan itu karena kita tuh mengasihi Tuhan. Seperti lagu kak, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ingat ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu karena kita tuh mengasihi Tuhan kita. Dan ketika kita itu mau menceritakan, ketika kita tuh mau share firman itu karena kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita cinta kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka belum tahu firman Tuhan, yang mungkin mereka belum tahu kebenaran firman Tuhan. Ya,
Kakak berdoa mulai saat ini, ketika kalian sharing firman, ketika kalian share dimanapun, bertemu langsung dengan orang atau kalian share di sosial media, kakak berdoa itu akan jadi sangat powerful. Dan kakak berdoa akan banyak hati-hati diubahkan ketika kalian itu sharing firman. Akan banyak orang-orang bertobat ketika kalian sharing firman. Yuk, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Gak hanya baca, lakukan firman Tuhan. Gak cukup kalau orang-orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini 4 sempurnanya adalah sharingkan juga. Ya. Ingat 3 hal ini. Baca, lakukan, sharingkan. Baca, lakukan, bagikan. Ke teman-teman, ke orang-orang terdekat kalian, bahkan ke semua orang yang mungkin kalian belum kenal di sosial media kalian. Ya? Yuk sama-sama taruh Alkitabnya. Kakak mau berdoa buat kalian. Taruh Alkitabnya di hatinya kalian seperti ini. Ya. Tuhan, saat ini berdoa buat kami semakin hari itu semakin cinta Tuhan. Semakin cinta kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada masa-masa di mana ketika kami ini baca firman kami gak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu adalah Roh-Mu menuntun selalu. Roh Kudus-Mu yang akan kasih kami hikmat, marifat untuk kami tahu kebenaran firman-Mu apa yang harus kami lakukan juga. Gak hanya cuman baca Tuhan, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan. Kami juga mau membagikan firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini buat setiap anak-anak, buat setiap orang, ketika mereka membaca, ketika mereka melakukannya, dan ketika mereka membagikan firman Tuhan, dimanapun lewat apapun, aku berdoa Tuhan itu akan sangat powerful, itu akan sangat berkuasa, karena firman berkuasa. Urapi Tuhan setiap anak-anak yang ketika mereka membagikan firman lewat apapun, lewat di CG, lewat sosial media. Tuhan, aku berdoa akan banyak anak-anak, akan banyak orang-orang akan bertobat, akan banyak orang-orang itu boleh diubahkan kehidupannya ketika setiap teman-teman yang saat teduh ini membagikan firman Tuhan. Thank you Tuhan, urapi kami semuanya. Kami mau cinta firman-Mu setiap hari Tuhan, kami mau cinta firman-Mu, kami mau cinta Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau baca, kami mau dengar, kami mau melakukan firman-Mu, dan kami mau membagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, terima kasih buat surat cinta ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Hai teman-teman, bersyukur ya. Kakak Hari mau katakan firman Tuhan ini ternyata indah banget. Berisi surat cintanya Tuhan, berisi janji Tuhan. Di sini juga ada banyak arahan Tuhan supaya hidup kita itu bisa terlepas dari malapetaka. Wah, firman Tuhan ini begitu indah, ya kan? Nah, sekarang jarinya 3 gini. Kita mau ingat-ingat firman hari ini ya. Yang pertama adalah baca, lakukan, bagikan. Sekali lagi ya, diingat-ingat. Baca, lakukan, bagikan. Oke, nah sekarang kakak juga mau kasih tantangan buat kalian nih. Ya, kakak mau kasih satu tantangan. Bagaimana caranya bagikan firman Tuhan? Sederhana, bukan yang terlalu gimana gitu ya. Sederhana adalah sharing di CG Kids. Sharing pengalaman kalian dengan firman Tuhan, pengalaman kalian ketika kalian melakukan firman Tuhan di CG Kids. Kak, aku belum join CG Kids, gimana dong? Nah, kalau gitu buruan klik link di bawah ini atau kalian bisa tulis komen di kolom komen ya, nama kalian atau nomor kalian yang bisa kami hubungi. Nanti akan ada tim dari Eagle Kids yang akan menghubungi kalian. Yuk adik-adik, kita sama-sama bertumbuh ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak.
Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.